Sumber-sumber usaha pada buku Keadilan Sosial dalam Islam pengarang Hamka, halaman 55 sampai dengan 57. Sumber-sumber usaha itu ialah: 1. Berburu dan mengail, usaha yang berkehendak kepada tenaga badan yang telah diwarisi sejak adanya masyarakat manusia yang diwarisi sampai sekarang ini. Usaha penangkapan ikan di zaman sekarang telah kian lama kian maju sehingga mengeluarkan produksi yang besar. Termasuk juga dalamnya usaha mengeluarkan permata laut mutiara, lokan, merjan, bunga karang, akar bahar dan lain-lain. Demikian juga usaha perburuan di rimba mencari kulit binatang buas, kulit buaya, biawak, bulu burung dan lain-lain. Maka hasil perburuan dan perikanan itu boleh dipunyai oleh perseorangan. 2. Pertanian, tanah mati rimba belukar, semak yang subur itu kalau belum ada yang mengusahakan maka barang siapa yang lebih dahulu mengusahakan tanah itu dialah yang berhak mewilayahi tanah itu dan mengusahakannya dan mengambil hasilnya. Menurut hukum Islam tanah mati yang dipancang dan dirambah oleh seseorang haruslah diusahakannya dalam masa 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun walaupun tanah itu telah dirombaknya tetapi tidak juga diusahakannya maka tinggallah hak wilayah yang diberikan kepadanya. Pemerintah boleh mencabut dari tangannya memberikan pula kepada yang lain. Menurut hadis, kekuasaan tanah adalah di tangan Allah dan Rasul kemudian itu, barulah untuk kamu. Maka barang siapa yang menghidupkan tanah, mati bolehlah itu baginya, bagi orang yang memancang tidak lebih kekuasaannya daripada 3 tahun. Hadis, dapatlah kita sekarang menyesali dasar peraturan kontrak yang diperbuat dengan kaum kapitalis asing yang memajak tanah-tanah kita di zaman jajahan. Tanah konsesiah yang memancang dan mewilayahi tanah tetapi ditinggalkan kosong sekian tahun lanya sampai 15 tahun. Sehingga pemerintah yang memberikan hak konsesi itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena diikat oleh kontrak. 3. Mengeluarkan perbendaharaan bumi, rikas. Pada usul asalnya hukum rikas ini ialah jika seorang mendapat satu simpanan bumi misalnya barang-barang kuno yang terpendam baik emas atau barang-barang bersejarah 4/5 daripada hasil pembongkaran itu menjadi milik dari si pembongkar dan 1/5 wajib diserahkannya kepada negara atau negara boleh membeli barang itu kepadanya dengan harga 4/5 dari. Pada taksiran patut, tentu saja setelah dunia bertambah maju pembongkaran bumi. Seperti itu telah termasuk barang yang jarang kejadian meskipun hukumnya tidak berubah. Tetapi kelanjutan ilmu pengetahuan manusia telah menimbulkan pertambagan. Sekarang timbullah edaran ijtihad dalam kalangan ahli hukum Islam. Termasuk kepada yang manakah hasil tambang misalnya batu bara, minyak tanah, besi dan lain-lain. Di sini berlakulah hukum kias harus dikiaskan kemana yang lebih dekat. Kalau dikiaskan kepada pembongkaran harta terpendam maka 1/5 hasilnya untuk pemerintah dan 4/5 untuk pengusaha. Akibatnya ialah tumbuhnya kapitalisme, atau dekat kepada barang keperluan masyarakat sehari-hari. Karena dalam hukum Islam ditentukan 3 macam yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan melainkan mendaji hak milik masyarakat yaitu air, api dan padang tempat menggembalakan ternak. Batu bara dan minyak tanah, bensin, aspal minyak tanah dan lain-lain, nampaknya menjadi keperluan bersama untuk pengangkutan bersama dan pertahanan bersama. Kalau dikiaskan kepada api, air dan padang gembala maka haruslah semuanya dinasionalisasi oleh negara. 4. Rampasan perang sudah menjadi undang-undang hukum internasional bahwasanya tentara yang menang diberi hak merampas dan menguasai harta benda dari bangsa yang kalah meskipun undang-undang itu akhirnya diperbaiki tatkala yang perang hanya tentara sama tentara namun dengan taktik perang cara baru yaitu perang total teranglah bahwa yang berperang itu bangsa dengan bangsa dan seluruh rakyat yang diserang pada hakikatnya ialah. Sebelum mengatur masyarakat lebih sempurna dengan aturan tertulis sebagai undang-undang. Negara lebih dahulu diadakan undang-undang. Untuk menjaga batin. Karena walaupun indah undang-undang tertulis, kalau batin tidak tunduk namun akhirnya mesti melawan, menurut hadis ada 3 orang yang menjadi musuhku di hari kiamat. Orang yang berjanji dengan daku lalu mungkir akan janjinya. Orang yang memperjualbelikan manusia merdeka dan dimakannya harga manusia merdeka yang dijualnya itu orang yang mengupah pekerja dan pekerja itu telah membereskan pekerjaannya tetapi gajinya tak dibayar. Hadis kursi. Ketiganya memproklamasikan permusuhan terhadap Tuhan. Permusuhan tentu membawa peperangan siapakah yang akan menang. Kemudian diwajibkan pula membayar upah buruh dengan selekas-lekasnya. Ingatlah bahwasanya seketika dia bekerja itu dia telah merancang-rancang dalam pikirannya akan dipengapakannyakah upah yang akan diterimanya itu.
Berikan upah buruhmu sebelum kering keringatnya, cepatnya upah diberikan adalah menimbulkan kegembiraan bekerja dan membuka pikiran untuk memperhalus hasil pekerjaan. Pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan gembira merugikan kepada kedua belah pihak. Si buruh mendapat nama tidak baik dan si pengupah merasa tidak puas. Broker pembujuk pekerja dan pengupah yang mengambil untung dari kedua pihak sangat dicela oleh Islam. Dia katanya menjadi orang perantaraan, tetapi dia mendapat uang senang dari kedua pihak. Ini melanggar akan jiwa Islam yang tidak menyukai orang dapat hasil tetapi bukan dari usahanya. Dengan begitu bukan berarti bahwa Islam menghalangi jika sekiranya kedua belah pihak membuat janji, kontrak, yang diteken berdua dengan senang sama senang. Dan bukan berarti pula bahwa negara atau pemerintah tidak diberi leluasa membuat undang-undang buat melindungi buruh atau melindungi pengupah. Persatuan buruh dan pengupah dalam lindungan negara terjauh daripada rasa pertentangan kelas kepada usaha itu bergantung hidup keduanya. Mundur perusahaan terlantarlah hidup keduanya. Buruh bukan budak dan majikan bukan tuan, memang. Islam mengakui hak perseorangan mengakui hak berusaha tetapi garis-garisnya sudah ditentukan. Sebab kalau sekiranya si pengupah mungkir akan janjinya di hadapan buruhnya, di hadapan negara dan di hadapan Tuhan, pemerintah berhak menyita usaha itu. Sebab sebagai diterangkan di atas tadi, yang empunya harta itu semuanya ialah Tuhan. Dan masyarakat menjadi pengaturnya. Dan adanya keizinan hak perseorangan bukan pula berarti bahwa negara tidak berhak mendirikan usaha sendiri.